Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semoga menjadi pandu kita menjalani hari-hari kita ke depan. Pagi hari ini kita sudah sampai pada pembacaan kitab Ayub pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-21 demikian. Suatu pesan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Sewaktu berenung tentang mimpi di kala malam ketika orang terbuai dalam tidur nyenyak. Ketakutan dan kegentaran mencekam aku dan tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, berdiri bulu romahku. Sesuatu berhenti tetapi rupanya tidak kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara bisikan ku dengar. Mungkinkah seseorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Lihatlah, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Terlebih lagi mereka yang tinggal dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati tergencet seperti ngengat. Dari pagi sampai petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka pun mati tanpa hikmat. Tunduk dan berserah pada hikmat Allah. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan. Apa yang akan kita rasakan jika kita menyaksikan teman atau sahabat kita sedang tak berdaya dalam penderitaannya? Kita pasti bertanya-tanya, mengapa? Apa penyebabnya? Kita pasti prihatin dan berusaha untuk menunjukkan empati terhadapnya. Berusaha memberikan penguatan dan pertolongan. Demikian Ayub mendapatkan pendampingan dari ketiga rekannya. Rekan-rekan Ayub akhirnya membuka mulut dan mulai berbicara setelah 7 hari hanya duduk diam bersama Ayub dalam penderitaannya. Dalam Ayub pasal 4-31 dicatatkan dengan lengkap bagaimana percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Bagian yang kita baca pada pagi ini adalah kelanjutan nasihat Elifas kepada Ayub yang menderita. Ia membuka mulut menekankan bahwa kerapuhan manusia dan kemahakuasaan Allah. Elifas menggambarkan penglihatan tentang ketidakberdayaan manusia di hadapan Tuhan, menegaskan bahwa manusia fana tidak dapat lebih benar atau saleh daripada penciptanya. Kita melihat kompleksitas tersebut juga nampak pada diri Elifas pada teks yang kita baca pagi ini. Dalam bagian ini Elifas mengklaim telah menerima wahyu ilahi melalui pengalaman mimpi yang menggetarkan jiwanya. Sebuah roh melintas di hadapannya dan memberikan pertanyaan retoris. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Pesan ini mengarah pada satu kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang rapuh, penuh kelemahan dan tidak dapat menandingi hikmat serta kedaulatan Allah. Elifas menggambarkan pengalaman rohaninya dengan detail yang dramatis. Ia merasa takut, tubuhnya gemetar dan bulu kuduknya berdiri saat roh itu hadir. Pengalaman ini mencerminkan bagaimana manusia seringkali merasa tak berdaya di hadapan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Lalu ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa manusia tinggal di pondok tanah liat yang dasarnya dalam debu. Disandingkan dengan para malaikat bahkan dapat tersesat. Hal ini menegaskan bahwa jika para makhluk surgawi pun dapat tersesat, bagaimana dengan manusia yang fana, terbatas dan hidupnya bisa berakhir kapan saja. Betapapun bijaksananya seseorang, ia tetap tidak dapat melampaui hikmat Allah. Kerapuhan manusia seringkali mendatangkan derita. Maka bagi Elifas dihadapkan kenyataan tersebut, manusia diundang untuk menjadi rendah hati serta tunduk padanya. Saudara sekalian, kita sungguh menyadari bahwa Elifas mungkin menggunakan kata-kata ini untuk menuduh Ayub bahwa penderitaan ini adalah ada kaitannya dengan dosa-dosanya. Walaupun Allah sendiri menilai Ayub sebagai umat yang setia dan saleh di hadapannya. Bahkan tidak ada yang saleh seperti dirinya. Namun ada kebenaran mendalam di dalamnya bahwa manusia harus menyadari keterbatasannya di hadapan Allah yang berdaulat. Kita seringkali mencoba mengendalikan hidup kita sendiri.
Tetapi kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Keberserahan inilah yang hendak ditawarkan Elifas pada Ayub, tetapi dengan cara menegaskan kebersalahannya. Pesan utamanya adalah panggilan untuk kerendahan hati dan berserah diri pada kedaulatan Allah, bukan mengandalkan hikmat sendiri. Saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, nasihat baik rupanya bisa muncul dari siapa saja, bahkan dari mereka yang seringkali berseberangan dengan kita. Mungkin ada baiknya kita dapat mengendalikan diri dengan baik, sehingga ketika mereka berbicara, kita tidak langsung menutup diri, melainkan mencoba untuk mencerna perkataan-perkataan mereka dengan penuh kerendahan hati serta akal budi yang jernih. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menegur serta mengingatkan kita, bahkan dari pihak-pihak yang terlihat berseberangan dengan kita sekalipun. Bahkan mungkin sekali kita melihatnya sebagai orang yang lebih lemah daripada kita. Beberapa saat yang lalu saya mendengar kesaksian seseorang yang divonis penjara 20 tahun, tetapi dibebaskan setelah 8 tahun dalam penjara. Ia mengaku saya tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada saya. Tapi saya berserah saja kepada Tuhan, sebab Tuhan maha melihat dan maha mengetahui. Tak ada satu peristiwa pun yang terjadi yang tidak dilihat dan di dalam kontrol Allah yang berdaulat. Saudara sekalian, saya sangat kagum dengan pernyataan iman yang besar ini. Sikap inilah yang kita perlukan walau banyak hal yang tidak kita tahu. Percaya dan berserah pada kedaulatan Tuhan adalah langkah yang paling tepat. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, biarlah firman ini menolong kita untuk menyadari keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Di tengah pergumulan atau penderitaan, walau kita tak mengerti, tunduk dan berserah pada hikmat Tuhan saja yang tak terduga adalah langkah yang tepat agar kita bisa menikmati pertolongan, kekuatan dan penyertaan Tuhan melewati semua pergumulan hidup seperti lembah yang tidak kita mengerti. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Sekalipun kami kadang-kadang tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, tapi biarkanlah firman-Mu ini menolong kami. Langkah tepat adalah berserah, bersandar kepada Allah yang berdaulat, kepada Allah yang sanggup merancangkan segala perkara dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bila diperhadapkan dengan segala sesuatu yang tak dapat kami mengerti, segala sesuatu yang tak mungkin kami bisa cerna dengan akal dan pikiran kami yang terbatas. Berilah kami iman untuk tunduk sepenuhnya kepadamu, berserah dan menyerahkan semuanya dalam kedaulatan tangan-Mu, sebab Engkau yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa supaya kami semua yang mendengarkan renungan pada pagi ini sungguh-sungguh menyadari diri kami yang rapuh di hadapan Tuhan, menyadari diri kami yang lemah dan kami hanya membutuhkan kekuatan Tuhan, supaya kami dapat memasuki minggu perayaan Paskah di tahun ini dengan baik dan kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa di sorga, agar segala sesuatu yang kami kerjakan di hari ini berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu mohon, berkatilah dan tolonglah umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini dalam segala keadaan yang sedang mereka hadapi. Mereka yang sedang bersedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang galau, Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan rumah tangga mereka, Bapa tolong supaya mereka menemukan kekuatan di dalam Dikau. Lalu ke dalam tangan-Mu ya Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.